iya iya. Mbak, dari mata turun ke pusar, ayo kita kulineran pasar. Nah, kulineran pasar kali ini nggak kaleng-kaleng. Karena apa? Kuliner di tengah pasar tradisional ini, mereka itu eksis terus di tengah gempuran makanan-makanan kekinian. Bahkan usianya ada yang lebih dari setengah abad. Mari kita coba. Kali ini kita jalan-jalan di Pasar Wonokromo, Surabaya ya. Selain pasarnya sudah berusia tua, penjualnya juga turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita mulai dari kuliner nasi tongkol Mbak Ju. Meski tanpa papan nama, nasi tongkol Mbak Ju Pasar Wonokromo ini pembelinya datang dari berbagai daerah. Menu ini adalah perpaduan nasi sambal tongkol dengan sayur ubi jalar ditambah olahan telur ikan tongkol. Yang spesial, sambalnya dibuat fresh dan boleh memilih tingkat kepedasannya. Nah, ini loh yang namanya tongkol. Sekali lagi ya, jangan salah sebut. Nah, penampakan nasi tongkol itu seperti ini ya. Tampak full warna ya, ada merah, kuning, dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa telur gini, ini seporsi gini Rp17.000. Tanpa tambah telur jadi Rp20.000. Meriah banget. Jadi ada sayurnya, terus sama yang istimewa ada ini. Ini adalah olahan dari telur tongkol. Oke. Ya ampun, belum makan aja udah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kesegaran dari sayur daun ubinya. Rasanya memiliki kekhasan tersendiri. Kombinasi teksturnya didapat dari teri crispy-nya. Pengganti kerupuk nih. Jadi ini kita ngerasain yang namanya umami dari telur dikombinasikan sama tempe. Diolah pakai tempe ya, Mbak Ju ya. Recommended, surga dunia. Meski di tengah pasar tradisional, pengunjung datang dari berbagai kalangan. Udah langganan banget. Karena di sini tuh murah, terus pedas, sambalnya tuh bikin ketagihan. Iya, sambalnya tongkolnya suka semua. Sambelan Mbak Ju ini pun sudah berjalan 2 generasi sejak tahun 1974. Meski kini pengunjungnya sudah ramai, namun Mbak Ju tetap memilih bertahan di lokasi yang sama. Ada, tapi saya yang nggak mau. Masalahnya anaknya satu, terus saya sudah kebiasaan di sini. Iya, kasihan pelanggan. Sekarang kita bergeser ke lapak sebelah. Kita akan mencicipi rawon legendaris yang telah eksis selama setengah abad. Warna hitam rawon berasal dari rempah keluak yang direbus bersama potongan daging sapi sebagai kuah. Umumnya kuah disajikan dengan potongan daging, tauge, dan sambal. Namun di rawon legendaris ini bisa ditambahkan tahu Bali dan krengsengan. Wih, komplit deh. Ini beneran kuliner yang bikin watery atau bikin air lidah itu keluar gitu sebelum makan. Yang pertama karena aromanya, yang kedua dia itu hitam tapi itu glowing gitu loh. Oke, kita coba ya. Pertama kita campur dulu antara krengsengannya, empal suwirnya, terus kemudian tahu bumbu balinya, tempenya. Oke. Semuanya jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Ini sih nasi sama kuahnya aja udah enak ya. Tapi rasa akan semakin sempurna ketika kita tambahkan telur asin. Berdiri sejak tahun 1960-an, pelanggannya datang dari lintas generasi. Sebagian besar menikmatinya sambil bernostalgia. Seperti kayak anak-anak, entah orang dewasa ya. Kalau seperti di rumah itu entah sakit, ya mungkin panas atau istilahnya sedang sakit ya. Jadi nanti kalau sembuh yuk ke Pasar Wonokromo, tuku segone apa itu. Bertahan lebih dari setengah abad, kini rawon Pak Pangat juga membuka cabang di luar pasar. Kalau dulu jujukan orang-orang kalau mau pulaan Bu, yang mau jualan itu pagi udah sarapan di rawon itu. Kalau sekarang sih banyak jujukan artis yang di Ketinang itu banyak sana juga.
Pasar tradisional Wonokromo menggeliat hingga malam hari, termasuk kuliner malam di sekitar pasar. Nah, masih di seputaran Pasar Wonokromo, tepatnya ini di sebelah utaranya pasar. Ini ada warung yang legend banget. Sebenarnya menunya ini sederhana ya, nasi sambelan gitu aja. Tapi omsetnya itu sehari bisa sampai 25 juta rupiah. Nasi sambal Mak Yeye. Bagi orang Surabaya, kuliner ini memang sudah dikenal. Berada di sebelah utara Pasar Wonokromo, pembelinya tak pernah sepi. Menunya adalah nasi sambelan dengan beragam pilihan lauk, seperti telur, tempe tahu, dan ikan pari atau di dalam bahasa Jawa dikenal sebagai iwak pe. Penyajiannya, nasi dicampur dengan lauk ikan pe atau lele, telur, dan juga sambal. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini ya. Jadi Rp20.000. Ini menu P komplit, kita dapat ada ikan P, tempe, telur sama sambal. Sambalnya itu ada 2 macam jenis, ada sambal pedas sama sambal manis. Kita bisa pilih salah satu atau minta campur kayak saya. Oke, sekarang kita coba ya. Terutama ikan P-nya ini dulu. Sambelan Mak Yeye sendiri buka sejak tahun 1982. Lokasi awalnya berada di emperan toko. Karena pengunjungnya yang selalu membludak, 4 tahun yang lalu warung kemudian pindah ke toko. Nih beruntung ketemu Mak Yeye. Mak, sehat ya Mak? Sehat. Lucu. Mak, alhamdulillah sehat terus ya. Ya, sehat. Mak, Nggak bisa kan? Sehat. tapi orang-orang itu manggil Mak Yeye, Mak Yeye. Aslinya namanya siapa sih Mak? Mak Yeye. Ya Supiani. Gitu ya. Mak, ini sehari itu jualan sampai berapa omset jualannya nih Mak? Omsetnya ya 20. Wih, juta Mak? Ya, Alhamdulillah. Paling tinggi. ya lebih dikit ngono lho kadang. Wah, lebih dikit udah Pak. 22, 23, 24, 25. Ya. Alhamdulillah ya Mak ya. Wah, bisa sebanyak itu ya. Padahal kalau dipikir menunya sederhana sekali. Namun memang kenikmatan tidak selalu terkait rasa, namun juga suasana yang diberikan. Semakin riuh, semakin menarik meskipun lokasinya tidak instagramable. Aneka kuliner tradisional ini pun menyimpan cerita. Dengan kearifan lokal, mereka terus bertahan di tengah gempuran makanan kekinian. Lebih dari bertahan, kuliner ini pun menjadi legenda dan menggerakkan perekonomian dari generasi ke generasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Hidup Mak Yeye. Ya.